Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview Smackdown episode 1200 spesial live dari negara Kanada di Montreal ya, yang terkenal dengan peristiwa Montreal Screwjob. Yang perlu saya tekankan dalam event Smackdown di Montreal tadi pagi ini, itu sangat terasa seru sekali. Kenapa? Karena penontonnya rame, penontonnya bersemangat, dan itu membuat pertandingan-pertandingan, segmen-segmen itu menjadi terasa lebih spesial dan seru. Walaupun mungkin matchnya tidak begitu keren-keren banget, tetapi karena ada penonton yang seru banget, semangat banget ini, membuat episode ini, membuat setiap matchnya menjadi terasa seru, menyenangkan, dan cukup menghibur. Terutama pegulat yang memang asalnya dari Kanada seperti Sami Zayn dan juga Natalya. Di sini kita terlihat sekali sejak pertandingan yang ada ya Natalya ya, dan juga ada Sami Zayn di situ terlibat. Penonton sorak-soranya luar biasa kenceng. Ini membuktikan elemen penonton bisa dibilang cukup penting dalam setiap event-event pro wrestling. Maka dari itu, ketika dalam sebuah event di sebuah lokasi yang penontonnya banyakan diem, banyakan ngobrol-ngobrol sendiri, banyakan termenung, biasanya tidak begitu kerasa vibe-nya, tidak begitu terasa keseruan match tersebut. Sampai memang bener-bener segmen ataupun matchnya itu akan seru banget pertandingannya, barulah penonton itu bersuara. Itu nggak seru. Tapi di Montreal ini kita lihat, dan besok di Monday Night Raw juga di Toronto, tapi kan ada juga tuh guys. Jadi dua event ini, Smackdown dan Raw, pasti akan sangat seru. Apalagi nanti di Cardiff, di Wales, yang notabene sebuah negara, sebuah lokasi, jarang sekali ada event-event gulat WWE sebesar itu. Dibuka dengan kehadiran Ronda Rousey. Sebelum semuanya mulai, Ronda Rousey datang dari kursi penonton dan menuntut untuk ditarik suspennya biar dia bisa bebas menjadi pegulat di Smackdown lagi. Dia sudah bayar kemarin lunas, dan juga dengan uang tambahan yang dia punya. Ronda Rousey uangnya banyak ya, nggak ada masalah. Jadi dia bayar semuanya, dan dia berharap dengan dia bayar semuanya itu, semuanya akan selesai, suspennya akan selesai, karena memang dia dituntut untuk bayar itu. Tetapi Adam Pearce yang dia minta untuk keluar, terus dia keluar. Adam Pearce ya bawa beberapa bodyguard gitu, sapam security begitu, berempat gitu. Dan Adam Pearce bilang, keputusan itu bukan wilayah saya, itu wilayah yang di atasnya saya begitu, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Ronda Rousey mengancam kalau misalnya dia nggak mau ngeluarin dia dari suspennya itu, kalau Adam Pearce nggak mau, dia akan tetap di sini, pokoknya acara nggak akan mulai begitu. Sampai akhirnya Adam Pearce mengeluarkan ataupun menarik dua orang polisi untuk memborgol dan menahan Ronda Rousey. Dilihatkin di sini kalau Ronda Rousey diborgol dengan sukarela, dia dinaikin ke dalam mobil polisi dan diantar ke kantor polisi, kemungkinan begitu ya. Dan mungkin ada informasi setelah ini di mana dia mungkin dilepaskan, atau bahkan dia akan muncul di Monday Night Raw, karena memang posisinya ini masih di negara Kanada ya mereka ya. Langsung match pertama dimulai dengan pertandingan lanjutan turnamen Tag Team Championship for Women, dan ada pergantian yang terjadi di sini yang diumumkan beberapa jam menjelang Smackdown. Katanya pegulat NXT Women's Tag yang ada, pegulat tag team wanita yang kemarin disebut dari NXT, ternyata itu di cancel. Ini kata Shawn Michaels ya yang mengumumkan, itu di cancel dan diganti oleh Toxic Attraction. Untuk pergantian saya kurang paham, atau mungkin saya tidak begitu mendengar kenapa itu diganti. Tetapi yang jelas mereka diganti di sini, dan digantinya dengan Toxic Attraction. Saya cukup kecewa sih, karena memang ya kenapa tidak diberi kesempatan orang dua tersebut, atau mungkin dia lagi cedera yang tidak bisa datang untuk bertanding di Smackdown ini, dan diganti dengan Toxic Attraction. Memang plannya diganti begitu. Akhirnya Toxic Attraction muncul untuk melawan Natalya dan juga Sonya Deville. Dan Natalya di sini mendapatkan sorakan welcome back dari penontonnya ya di sini. Beberapa kali Natalya akan memberikan sharpshooter, dan ini membuat penonton semakin bersorak-sorai ya dengan sharpshooter yang akan dia berikan. Tetapi dengan kesalahan yang dia tidak melihat, di mana sebenarnya
Gigi Dolan sudah tag ya sama partnernya JC Jane. Natalia nggak tahu akan hal itu, dia mau sharpshooter, akhirnya dicuri kemenangannya dan quick pin. JC Jane berhasil maju ke babak berikutnya. Natalia kalah, Sonya Deville kalah, dan Toxic Attraction maju ke babak semifinal untuk Tag Team Championship for Women. Untuk matchnya sendiri menurut saya ya oke-oke aja, tidak bagus-bagus banget lah ya, cukup membuat opening matchnya menjadi cukup oke. Dan segmennya dilanjut dengan Maximum Male Models. Maximum Male Models hadir, saya cukup penasaran apa nih kelanjutannya Maximum Male Models. FYI, ini Maximum Male Models ini konsep dan juga gimmicknya ini adalah pikirannya Vince McMahon dan kawan-kawannya sebelum diambil alih oleh Triple H. Tapi Triple H ini tidak yang memang apa yang dilakukan Vince McMahon langsung dihentikan atau langsung dihancurkan begitu, saya tidak. Tetapi dia memilih untuk mencoba untuk melanjutkannya. Nah, di sini Maximum Male Models muncullah bersama Max Dupri dan Maxine Dupri dengan Mashe dan Mensua. Baru mulai Max Dupri akan ngomong promonya, dia dipotong oleh Hit Row. Bertiga Hit Row datang langsung mengambil alih dan membuat Maximum Male Model semuanya bubar, digantikan oleh Performance Hit Row yang mana mereka berjoget, nge-rap, bernyanyi dan lain sebagainya ya untuk menghibur semua penonton yang hadir di situ. Ini jadi indikasi menurut saya Hit Row akan feud dengan Maximum Male Models. Seru juga ya, karena ada Maxine Dupri di situ, bisa 3 lawan 3, ada B-Fab lawan Maxine Dupri, ada Mensua masih melawan 2 member Hit Row lainnya untuk kedepannya. Dan saya cukup penasaran bagaimana gimmick in ringnya Maximum Male Models ini. Kan kita tahunya selama ini dia hanya jadi model aja begitu, yang flamboyan, fashionable. Tapi kita belum lihat bagaimana mereka akan bertanding. Apakah dia akan menjaga bagaimana bentuk rambutnya, apakah mereka akan menjaga bagaimana bentuk ataupun kerapian bajunya ketika bertanding yang kadang bikin mereka kusut bajunya. Kita lihat aja ke depannya ya. Saya cukup penasaran apa yang akan dilakukan Triple H untuk Maximum Male Models. Tapi yang saya lihat di sini dia kemungkinan akan feud dengan Hit Row ya. Lanjut lagi ke pertandingan Fatal 5-Way, di mana yang menang pertandingan ini akan bisa melawan Gunther di Clash at the Castle for the Intercontinental Championship. Dan Nakamura nggak masuk di sini karena sudah mungkin dibilang ya kalah dan dia balik ke bawah ranking lagi. Dan diisi oleh pertandingannya ada Ricochet, Happy Corbin, Sami Zayn, Madcap Moss dan juga Sheamus. Pertandingan berjalan oke banget. Ini pertandingan terbaik dalam episode SmackDown ini ya, kalau saya bilang ya. Karena memang pertandingan berjalan sangat keren, sangat oke. Apalagi Sami Zayn di sini. Ketika dia datang, Sami Zayn disorak dengan meriah oleh penonton yang menggemarinya. Dia seorang heel tapi seolah-olah menjadi seorang superstar babyface yang ada di SmackDown ya. Si Sami Zayn ini. Setiap Sami Zayn melakukan pergerakan itu selalu diberikan semangat luar biasa oleh penonton. Dan ini saya merasa pertandingan ini sangat seru banget karena ada elemen penonton yang sangat meriah dan bersemangat untuk menyaksikan setiap pertandingannya. Ada momen di mana Sami Zayn itu kayak tangannya sakit terus dia balik lagi ke belakang. Beberapa saat kemudian dia balik lagi dengan sorakan penuh lagi dari penonton. Dia ingin kayak mau menang gitu loh. Sami Zayn tuh kayak mau menang di sini, tetapi Sheamus cukup cerdik. Dia kasih kesempatan bro kick dan akhirnya dia berhasil melaju ke Clash at the Castle for the Intercontinental Championship. Gunther versus Sheamus. Menurut saya ini memang upayanya WWE untuk memberikan Sheamus sebuah match ya di Clash at the Castle, karena memang itu kandangnya Sheamus juga kalau bisa diurut lah ya, karena itu dia juga bagian dari UK. Terus Drew McIntyre yang memang benar-benar dari UK di sana, dan ini kayak WWE ngasih kesempatan dua-duanya championship match biar penonton bahagia di sana, biar penonton senang dan menyaksikan Sheamus dan juga Drew McIntyre bertanding untuk championship. Siapa yang menang saya belum tahu. Kita akan bahas ya di prediksi seminggu lagi, prediksi tentang Clash at the Castle. Lanjut lagi ada segmen Viking Raiders yang mengadakan pemakaman, Viking Funeral untuk New Day. Ini juga bagian dari melanjutkan feud mereka. Saya berpikir kalau Xavier Woods bisa
diceritakan pulih sebelum Clash at the Castle, mungkin Xavier Woods sama Kofi Kingston akan melawan Viking Raiders di Clash at the Castle ya. Kemungkinan besar seperti itu karena ini adalah bagian dari pelanjutan untuk feud mereka untuk Viking Funeral ini. Tapi saya dalam vignette funeral ini atau pemakaman yang dibakar ini, itu saya lihat ada ada dari belakang kelihatan ada gimbal-gimbalnya gitu rambutnya ya. Teman-teman mungkin lihat vignette ini, saya kira ini Bray Wyatt. Langsung saya kaget, waduh, Bray Wyatt gabung sama Viking, masuk akal. Tapi ternyata bukan. Ternyata itu hanya bagian dari funeral untuk selebrasinya Viking Raiders untuk membuat psychological segmen untuk mengalahkan New Day ya dalam feud ini. Kita lanjut lagi, match filler ya, menurut saya match filler aja, Liv Morgan melawan Shotzi, yang mana kita tahu nih Shotzi ini kayaknya sering kalah terus ya, hanya dipakai untuk bagian dari jobbernya bagian dari jobbernya woman yang ada di SmackDown ya. Beberapa kali dia bertanding tapi sering kalah juga. Dan matchnya berakhir dimenangkan oleh Liv Morgan, dan mana dilanjut dengan brawling ataupun bukan brawling ya, attack. Tiba-tiba Shayna Baszler muncul menghajar Liv Morgan dan dia hampir mematahkan tangannya Liv Morgan. Jadi ceritanya di sini, storynya yang diangkat untuk Clash at the Castle adalah tangan kirinya Liv Morgan. Tangan kirinya Liv Morgan yang belum pulih dari submission yang dilakukan Ronda Rousey pada saat SummerSlam. Jadi ini menurut saya bagian poin titik lemah yang akan jadi cerita utama di pertandingan mereka, Shayna Baszler melawan Liv Morgan di Clash at the Castle. Dan di SmackDown tadi Shayna itu hampir ingin mematahkan Liv Morgan, tetapi dia tidak jadi, dan dia bilang dia akan menunggu pas Clash at the Castle, dia akan patahkan tangannya Liv Morgan dan sekaligus mendapatkan SmackDown Women's Champion. Ini suatu hal yang cukup menarik ya. Saya jadi berpikir, sempat nih ya kemarin waktu di episode kemarin Shayna Baszler hadap-hadapan dengan Ronda Rousey yang mana bilang dulu kamu tuh ditakutin dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir di sini ada kemungkinan karena sekarang si Ronda Rousey ini muncul terus, tapi dia belum dikelarin suspendnya ya. Dia belum resmi masuk lagi di SmackDown untuk sebagai rosternya, dia belum bisa karena dia masih disuspend, belum dilepaskan suspendnya, dan dia terus datang kayak melawan Authority. Bisa jadi di Clash at the Castle atau menuju Clash at the Castle, Ronda akan menjadi bagian feud Shayna lawan Liv Morgan. Apakah mereka akan jadi triple threat atau bahkan Ronda Rousey akan mengganggu match mereka? Itu ada kemungkinan yang saya rasa bisa saja terjadi ya. Lanjut lagi adalah Drew McIntyre. Dalam satu segmen dia menemukan jam pasirnya Scarlett di backstage. Ini bumbu-bumbu yang bisa dibilang cukup jelas kalau Karrion Kross itu bukan after Roman Reigns, tidak hanya menuju Roman Reigns atau untuk menghadapi Roman Reigns, tapi juga dia ingin mengganggu Drew McIntyre. Kita omongin tentang ini di segmen terakhir ya, setelah selesai review ini. Kita lanjut dulu, akhirnya sampai ke segmen face to face. Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns bersama Drew McIntyre untuk memperkuat feud mereka lagi di Clash at the Castle. Tapi satu poin nih yang kita rasa sudah diceritakan sejak awal SmackDown ya, di beberapa segmen sebelumnya. Kalau Roman Reigns datang sendirian guys, tanpa Paul Heyman, tanpa The Usos. Jadi diceritakan di sini pas Roman datang sendirian, terus Sami Zayn masuk ke ruangannya. Sami Zayn masuk ke ruangannya Roman Reigns tanpa ada halangan dari The Usos. Ternyata dapat kabar kalau The Usos itu ada masalah di bandara, jadi dia nggak bisa masuk ke Kanada gitu. Alasannya itu dah yang ceritakan di sini, dan Roman Reigns jadi agak khawatir guys. Ini dilihatkan sekali di sini bagaimana kekhawatirannya Roman Reigns yang membuat Roman Reigns berpikir minta bantuannya Sami Zayn. Setelah selama ini dia benar-benar minta bantuannya Sami Zayn di sini. Dan Sami Zayn senang banget dong. Dia merasa jadi member Bloodline di sini. Dan benar sekali, Sami Zayn datang pada saat mereka brawling ya, Roman Reigns sama Drew McIntyre di segmen terakhir ini. Jadi kita ceritain dulu di face to face-nya. Pertama Roman Reigns promo dulu. Dia bilang Drew McIntyre itu pembohong.
Pokoknya apa yang Drew McIntyre bilangin sebelumnya, dia lebih baik dari Roman Reigns, dia pokoknya chosen one itu bohong katanya. Dialah yang terbaik, Roman Reigns lah yang sudah membuktikan kalau dia yang terbaik. Terus Drew bilang dia melihat di matanya Roman Reigns, di wajahnya Roman Reigns ada ketakutan, ada kekhawatiran. Karena menurut Drew, Roman tahu Drew McIntyre akan menghajarnya habis-habisan di Clash at the Castle. Akhirnya mereka berantem. Terus Drew McIntyre ingin Claymore, tiba-tiba muncul Sami Zayn, kena Claymore-nya Sami Zayn. Terus mulai Roman Reigns mencuri kesempatan, dia Superman punch, dia mau Spears, akhirnya dicuri oleh Drew McIntyre dengan Claymore kick lagi. Dan akhirnya Drew McIntyre stands tall, langsung berdiri memegang 2 gelar championship tersebut. Dan ternyata masih ada 2 minggu lagi guys ya, episode SmackDown masih ada 2 lagi. Dari episode ini saya pribadi melihat kalau ditunjukkan story di mana Roman Reigns khawatir dengan Drew McIntyre ketika tidak ada Usos di samping dia. Ini bisa jadi cerita pada saat mereka bertanding di Clash at the Castle. Mungkin Usos gak bisa datang, atau mungkin Usos diganggu, atau bahkan matchnya itu stipulationnya Usos ban from ringside. Ini bisa jadi situasi yang menarik. Bisa jadi poin dan titik lemahnya Roman Reigns. Dan bisa dimanfaatkan Drew untuk mengalahkan Roman Reigns. Karena selama ini Roman Reigns menang karena di Usos. Jadi PR-nya Drew harus menghancurkan Usos dulu. Setelah Usos dia urusi sampai mungkin cedera, gak bisa tampil dan lain sebagainya, barulah dia ngurusin Roman Reigns. Nah baru itu adil matchnya, ya gak sih? Dan itu bisa jadi momen kekalahannya Roman Reigns. Tapi guys, kita tahu ada orang ketiga di sini, yaitu Karrion Kross yang mengintai Roman Reigns dan juga Drew McIntyre. Beberapa kali dia promo. Di episode ini dia juga berpromo. Dua-duanya dia sasar, Roman Reigns dan juga Drew McIntyre. Ada indikasi dong kalau Karrion Kross akan merusak pertandingan Drew versus Roman di Clash at the Castle. Ada kemungkinan itu yang akan terjadi. Kita tahu kalau Triple H merencanakan untuk nge-split 2 championship ini, satu WWE, satu Universal, biar tetap stay di brand masing-masing. Dan memang harusnya seperti itu ya guys ya. Tetapi ada berita sebelumnya, beberapa hari ini saya baca, kalau sampai saat ini rencana kreatif, rencana dari tim manajemen WWE untuk membuat cerita bagaimana men-split 2 championship itu dalam sebuah segmen atau dalam sebuah pertandingan itu belum ada rencananya. Dan belum tahu, mereka masih mikir bagaimana cara yang tepat. Jadi sampai saat ini kemungkinannya ya kalau nggak Drew McIntyre menang dengan memegang 2 championshipnya, ya Roman Reigns akan menang lagi di Clash at the Castle. Itu masih kemungkinan saat ini. Dan rencana untuk men-splitnya mungkin tidak di Clash at the Castle, mungkin di Extreme Rules ke depannya ya. Kita belum tahu sampai kita melihat episode-episode selanjutnya. Atau teman-teman punya pemikiran konsep gimana cara ngebooking untuk split championship ini, bisa komen di bawah guys ya. Kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel Gilang Gulat di review SmackDown episode 1200. Thank you.